Bab 611 Master Jiwa Iblis. Tepat saat Simu hendak menangkis dengan gada besi ruyinya, ia dikejutkan oleh kata-kata pria paruh baya itu. Dan segera menarik gadanya. Cahaya merah menyala memancar dari tubuhnya, mengembun di belakangnya menjadi sebuah dharma kera raksasa. Meskipun Simu telah beralih ke teknik atribut air, Ming Sui Jue, setelah mencapai alam surgawi, ia masih bisa menggunakan kitab suci api kera merah, dan kekuatannya bahkan lebih besar karena kondensasi ki sejatinya menjadi sebuah inti. Dharma kera merah kini tampak 2 kali lipat ukuran sebelumnya, bentuknya berubah secara signifikan. Kini ia mengenakan baju zirah berapi, tampak lebih gagah dari sebelumnya. Dharma kera merah meraih pilar cahaya hitam itu dengan tangannya yang besar dan menghancurkannya. Kemudian, Dharma kera merah meraung dan menerkam ke arah binatang iblis yang seperti singa itu. Binatang iblis yang seperti singa itu berhenti, terkejut, dan bersiap untuk menghadapi serangan itu. Tepat pada saat itu, kilatan cahaya muncul di kehampaan di belakangnya, dan sosok Simu pun terwujud. Ia diselimuti cahaya merah tua, dan sepasang sayap api raksasa mengepak di belakangnya. Dengan jentikan lengannya, gada besi ruyi bersinar dengan cahaya hitam, menyapu dengan ganas ke arah kepala binatang iblis yang seperti singa itu. Sebuah bayangan tongkat hitam, lebih dari 10 zang panjangnya, menyapu dengan kekuatan yang mengguncang bumi. Binatang iblis yang seperti singa itu meraung, tubuhnya memancarkan cahaya hitam, dan tiba-tiba berbalik, 2 kaki depannya yang besar mencambuk untuk menghalangi bayangan tongkat hitam itu. Sebuah ledakan yang memekakkan telinga. Binatang iblis yang seperti singa itu terpental, kaki depannya berderak dengan suara tulang patah, dan mengeluarkan lolongan yang menyakitkan. Binatang iblis yang seperti singa itu terbang lebih dari 10 zang sebelum berhenti, tetapi sebelum sempat bereaksi, wujud Dharma kera merah tua menerkam, dan di tengah api yang berputar-putar, keduanya langsung berbenturan. Binatang iblis ini milikmu. Bekerja samalah dengan wujud Dharmaku untuk membunuhnya, perintah Simu kepada Guo Ken dan yang lainnya. Baik, Guo Ken dan yang lainnya segera setuju, melompat untuk mengepung citra Dharma kera merah dan binatang iblis singa. Berbagai cahaya berwarna bersinar dari tubuh mereka, membentuk rentetan serangan terus-menerus yang menghujani binatang iblis itu. Simu mengabaikan situasi di belakangnya, tubuhnya memancarkan cahaya merah tua saat ia menyerbu ke arah 2 binatang iblis yang mengelilingi pria paruh baya itu. Salah satu binatang iblis itu menyerupai ular piton raksasa, sementara yang lainnya adalah burung hitam legam yang besar dengan lebar sayap 7 atau 8 zang sekitar 33-40 meter, cakar hitamnya dipenuhi energi iblis. Melihat Simu menerkam, burung itu melengking tajam, meninggalkan pria paruh baya itu dan menyerang Simu. Dengan sekali cakarnya, garis-garis cahaya hitam melesat seperti anak panah yang tak terhitung jumlahnya, bersiul di udara. Simu mendengus dingin, sayap apinya berkobar terang, sosoknya lenyap dari tempatnya, garis-garis hitam yang tak terhitung jumlahnya menghantam udara kosong. Ekspresi burung iblis itu berubah, tetapi lapisan cahaya hitam kristal segera muncul di matanya. Ia mengamati sekelilingnya, lalu tiba-tiba mengeluarkan teriakan tajam, melebarkan sayapnya dan menerjang dengan 2 cakar tajamnya ke arah sebuah titik di sampingnya. Di sana, sesosok melintas, dan Simu muncul di hadapan burung iblis itu. Ia benar-benar melihat teknik gerakanku. Ia agak terkejut, tetapi tidak panik.
Dengan satu genggaman tangan kirinya, bola api merah tua muncul, mengembun menjadi tangan api besar, yang mencengkeram cakar burung iblis itu. Tangan api itu bercampur dengan banyak cahaya putih aneh yang membakar. Teror muncul di mata burung iblis itu. Energi hitam pada cakarnya menghilang dengan cepat setelah bersentuhan dengan api putih, dan cakarnya berubah menjadi hitam hangus. Mata Simu berbinar. Ia menebak dengan benar, kekuatan yang tertinggi di lengan kirinya adalah musuh bebuyutan energi iblis. Ia mengacungkan gada besi ruinya, dan dengan satu pikiran, lapisan api putih muncul di permukaannya. Kemudian, dengan ayunan lengannya yang tiba-tiba, gada besi rui berubah menjadi meteor putih, melesat ke arah kepala burung berkepala hitam itu. Meteor mengejar bulan. Bang, bang, bang. Serangkaian dentuman keras bergema saat tengkorak burung itu dihantam berkali-kali dalam sekejap mata. Setelah kilatan cahaya putih, ia meledak, sayapnya mengepak lemah beberapa kali sebelum tubuhnya jatuh ke tanah. Tak jauh dari sana, burung buas yang mirip ular piton itu, melihat ini, menunjukkan sedikit ketakutan di matanya. Ekornya yang besar, membawa seberkas cahaya hitam, menyapu, mendorong pria parubaya dan anak buahnya mundur beberapa kaki. Kemudian, dengan putaran tubuhnya yang besar, ia mencoba melarikan diri ke bawah. Dalam kilatan cahaya hitam, tubuh binatang buas mirip ular piton itu, meskipun kecil, langsung tumbuh hingga lebih dari 3 meter panjangnya dan setebal mangkuk, dengan cepat menghilang ke dalam kabut hitam. Binatang buas, kau mau kemana? Pria parubaya dari sekte Li Chen meraung frustrasi, lalu berbalik menatap Simu, sedikit keterkejutan di matanya. Sebelum ia sempat berbicara, sebuah ledakan dahsyat terdengar di kejauhan, disertai raungan rendah. Binatang iblis mirip singa yang dikelilingi oleh tim Simu akhirnya ditelan oleh cahaya merah tua yang menyilaukan. Beberapa saat kemudian, tubuh hitam hangus binatang iblis mirip singa itu jatuh dari udara, nyaris tak bernyawa. Guo Ken dan yang lainnya terluka, tetapi ekspresi mereka rumit dan tak terbaca. Meskipun binatang iblis mirip singa itu telah dilukai oleh Simu terlebih dahulu, kelompok itu masih berusaha keras untuk membunuhnya, sebagian besar berkat wujud Dharmakra merah Simu, yang telah memblokir sebagian besar serangan. Kekuatan klan iblis hitam jauh melampaui ekspektasi mereka. Mengingat bualan mereka sebelumnya, kelompok itu tak kuasa menahan rasa malu, dan tatapan mereka ke arah Simu semakin menunjukkan rasa hormat. Wujud Dharmakra merah tua kini hampir setengah ukuran aslinya, dan zira apinya sebagian besar rusak, kemungkinan besar ternoda oleh energi iblis. Wujud itu berkedip, berubah menjadi seberkas cahaya merah tua, dan melesat ke tubuh Simu. Simu melambaikan tangannya, memanggil kembali gada besi rui, lalu mengalihkan pandangannya ke kejauhan. Beberapa seberkas cahaya melesat ke arah mereka, mendarat di dekatnya. Itu adalah tim wanita bermata ungu, kemungkinan besar telah mendengar keributan itu dan bergegas mendekat. Ada apa ini? Wanita bermata ungu mengamati situasi, hendak bertanya. Tiba-tiba, terjadi perubahan mendadak. Energi hitam di bawah tiba-tiba menguat, dan 12 pilar cahaya hitam melesat ke langit, saling bertautan di udara dengan kecepatan kilat membentuk sangkar hitam raksasa, menyelimuti area seluas beberapa ratus kaki. Simu dan yang lainnya terperangkap di dalam sangkar hitam itu. Kejadian ini begitu tiba-tiba sehingga tak seorang pun sempat bereaksi. Haha, aku hanya kekurangan beberapa jiwa,
dan begitu banyak yang datang ke pintuku begitu cepat. Seharusnya itu sudah cukup. Sebuah suara menyeramkan menggema dari kabut hitam di bawah. Tak lama kemudian, sesosok tinggi perlahan terbang keluar dan melayang di udara. Pupil mata Simu mengecil. Orang ini tingginya setidaknya 2 zang, jelas anggota klan iblis hitam. Tubuh bagian atasnya hampir telanjang, kulitnya tertutup tanda hitam, dan seekor ular piton hitam melingkari lengannya, binatang iblis yang sama yang baru saja kabur. Aura orang ini luar biasa kuat, jelas telah mencapai puncak alam surgawi. Wanita bermata ungu dan pria parubaya itu merasakan aura pria bertelanjang dada itu, ekspresi mereka berubah. Mereka segera melihat sekeliling, jelas sudah mempertimbangkan untuk mundur. Hehe, tempat ini sekarang diselimuti oleh formasi agung Yin Luoku. Tak seorang pun akan lolos hari ini. Pria bertelanjang dada itu terkekeh. Mendengar ini, wanita bermata ungu dan pria parubaya itu memucat-pucat pasi. Siapa kalian? Apakah kelompok yang menghilang di sini ada hubungannya dengan kalian? Simu terdiam sejenak, lalu berteriak. Hehe, bukankah kalian hanya menanyakan hal yang sudah jelas? Benar, akulah yang membunuh mereka. Apa yang bisa kalian lakukan? Ras rendahan. Iblis bertelanjang dada itu melirik Simu dan tertawa terbahak-bahak. Ular piton hitam yang melilit lengannya mendesis 2 kali, matanya penuh racun saat menatap Simu. Oh, jadi kaulah yang membunuh rok bersayap hitam dan binatang iblis singa milikku. Kalau begitu, bayarlah dengan nyawa kalian. Iblis bertelanjang dada itu melirik ular piton hitam di lengannya dan berkata dengan ekspresi berubah. Begitu selesai berbicara, ia melambaikan tangannya, dan pusaran cahaya hitam muncul di tanah. Fluktuasi spasial segera meletus, dan lebih dari 100 zombie, kerangka, dan makhluk mayat hidup lainnya muncul. 3 makhluk mayat hidup pertama memancarkan aura yang sangat mengerikan. Salah satunya adalah zombie berbulu perak dengan tinggi lebih dari 3 zang, menghunus tombak tulang perak. Yang lainnya adalah harimau tulang emas, berukuran lebih dari 10 zang, tubuhnya berkilau metalik. Terakhir, ada kerangka berwarna merah darah, yang tampak tidak berbeda dari kerangka biasa, tetapi memancarkan aura yang luar biasa kuat dan ganas. Seorang master jiwa, jantung Simu berdebar kencang. Iblis bertelanjang dada itu melambaikan tangannya, dan makhluk-makhluk mayat hidup di tanah segera menerkam ke arah Simu dan yang lainnya. 3 mayat hidup tingkat surgawi menyerang Simu dan 2 kultivator tingkat surgawi lainnya, sementara kerangka berwarna merah darah itu menerjang Simu sendiri. Ketiga tim itu menjadi kacau, buru-buru bersiap untuk melawan. Mata Simu berkilat. Kerangka berwarna merah darah itu melesat ke arahnya secepat kilat, tangan tulangnya memancarkan cahaya merah darah yang pekat, mencengkeram ke bawah. Tubuh Simu bergoyang, dengan cepat bergeser beberapa zang ke samping, menghindari serangan itu. Pada saat yang sama, semburan cahaya biru terpancar dari tubuhnya, sinar biru setebal ember melesat dari tangan kanannya, menghantam kerangka berwarna merah darah itu. Cahaya biru itu memancarkan aura dingin dan bergerak dengan kecepatan luar biasa. Kilatan api jiwa muncul di rongga mata tengkorak merah tua itu saat ia melompat untuk menghindar, tetapi kaki kanannya masih terkena cahaya biru itu. Asteris krak. Asteris lapisan es putih langsung muncul di kaki kanan tengkorak merah tua itu, dengan cepat menyebar ke bagian tubuh lainnya, menutupi separuh tubuhnya dalam sekejap mata. Kemudian,
Suara mendesing terdengar, dan tongkat hitam menyapu. Tongkat itu, yang dilapisi cahaya putih, menghantam kepala tengkorak merah tua itu dengan keras saat tubuhnya membeku. Asteris bang, asteris. Kepala tengkorak merah tua itu hancur, dan api jiwa di dalamnya juga terkena tongkat hitam itu, berubah menjadi abu. Tengkorak tingkat surgawi itu terbunuh dalam sekejap mata. Wanita bermata ungu dan yang lainnya terkejut, bahkan iblis bertelanjang dada itu pun menunjukkan sedikit kengerian di wajahnya. Saat itu, Simu melangkah maju, berubah menjadi hantu biru, dan melesat ke arah iblis bertelanjang dada itu. Kau mencari kematian, iblis bertelanjang dada itu meraung marah. Dengan jentikan lengannya, ular piton hitam yang melilitnya melesat keluar dan menerkam ke arah Simu. Bersamaan dengan itu, ia dengan cepat merapal mantra yang dalam dan tak terpahami, dan pola-pola iblis di tubuh bagian atasnya memancarkan energi iblis yang mengepul, sementara lapisan cahaya merah darah yang menakutkan muncul. Bab 612 Satu serangan membunuh iblis. Saat iblis bertelanjang dada itu melantunkan mantranya, tubuh ular piton hitam itu membesar dengan cepat, diselimuti energi iblis. Dalam sekejap mata, panjangnya mencapai 6 atau 7 meter, rahangnya yang menganga langsung menyerang Simu. Bahkan sebelum mendarat, bau busuk yang menyengat langsung menyerang indera. Simu mendengus, tubuhnya memancarkan cahaya biru cemerlang yang menyatu di belakangnya menjadi sebuah patung dharma raksasa berwarna biru setinggi beberapa kaki. Tubuh bagian atasnya berbentuk humanoid, sementara tubuh bagian bawahnya berbentuk ekor ikan raksasa, kakinya bertumpu pada awan biru yang membawa keberuntungan, dan di dalamnya terdapat sebuah benda biru berbentuk mangkuk sedekah. Begitu patung Dharma biru itu muncul, ia langsung menghalangi jalan Simu. Patung Dharma itu mengangkat mangkuk sedekah biru, dari mana seberkas cahaya biru yang luas memancar, menyelimuti ular piton hitam itu. Cahaya biru itu berkelap-kelip, mengembun menjadi bola cahaya biru raksasa, menyelimuti ular piton hitam itu sepenuhnya. Ular piton hitam itu meraung berulang kali, menyemburkan aliran cahaya hitam. Ekornya yang besar, diselimuti energi iblis, menyapu dan mencambuk bola cahaya biru itu. Bola cahaya itu bergetar sedikit, permukaannya berdesis, tetapi air yang mengalir di permukaannya mencegahnya menghilang seketika. Citra Dharma biru itu memutar mangkuk sedekah di tangannya, menyebabkan bola cahaya biru itu menyusut dengan cepat, dan ular piton hitam di dalamnya juga menyusut, seketika menjadi seukuran kepala manusia sebelum terserap ke dalam mangkuk sedekah Citra Dharma. Apa? Iblis bertelanjang dada itu terkejut. Simu melirik Citra Dharma biru itu, secercah kegembiraan muncul di matanya. Seperti yang diharapkan dari Citra Dharma yang dikultivasikan dari teknik air Netherworld, kekuatannya memang luar biasa. Teknik pengurungan ini hanyalah salah satu metode Citra Dharma, yang mampu memenjarakan lawan untuk sementara. Teknik ini memiliki kemampuan ilahiyah lain yang kuat, tetapi tidak cocok untuk digunakan saat ini. Ia bergerak cepat, melewati Citra Dharma, dan bergegas menuju iblis bertelanjang dada itu. Saat itu, iblis bertelanjang dada itu berhenti melantunkan mantra, rune iblisnya menyala dengan cahaya merah darah, dan sesaat kemudian, tubuhnya kabur, dan 4 atau 5 bayangan merah darah terbang keluar, menyerbu Simu. Simu mengerutkan kening. Bayangan merah tua itu memancarkan aura yang sangat menakutkan, membuatnya merasa tidak nyaman. Ia tiba-tiba berhenti, melambaikan tangannya,
dan kilatan cahaya biru muncul di tubuhnya, memunculkan lusinan tombak es biru, masing-masing sepanjang lebih dari 3 meter, yang kemudian melesat keluar. Puff! Beberapa suara terdengar. Bayangan merah tua itu tidak menghindar sama sekali, benar-benar seperti hantu, menembus tubuhnya oleh kilatan tombak es, namun tanpa efek apapun. Sebelum Simu sempat bereaksi, bayangan merah tua itu sudah ada di depannya. Ia mendorong dengan kakinya, tubuhnya melesat ke belakang, dan secara bersamaan melambaikan tangannya, mengirimkan lebih dari 10 jimat yang berubah menjadi selusin bola api raksasa, membentuk dinding api raksasa di depannya. Iblis bertelanjang dada itu mencibir, menunjuk dengan satu jari, ujung jarinya memancarkan cahaya merah tua. Bayangan merah tua itu berputar, terbang langsung ke dinding api, lalu melesat keluar dari sisi lain. Wujud mereka sedikit lebih kecil, secepat kilat melilit Simu sebelum menghilang ke dalam tubuhnya. Bayangan merah tua itu memasuki tubuhnya, langsung berubah menjadi energi gelap yang mengalir ke pembuluh darahnya. Tubuhnya langsung menegang, tak mampu menggerakkan satu jari pun, karena energi gelap itu dengan cepat melahap esensi vitalnya. Ekspresi Simu berubah drastis. Meskipun tubuhnya kaku, meridian dan energi sejatinya masih bisa bersirkulasi. Ia segera dengan panik mengedarkan energi sejatinya, mencoba mengusir kekuatan gelap itu. Pada saat itu, kekuatan Yin dan yang melonjak dari lengannya, langsung mengalir ke seluruh tubuhnya. Kekuatan Yin tidak berpengaruh pada kekuatan Yin dingin, tetapi kekuatan Yin dingin, setelah bersentuhan dengan kekuatan yang di lengan kirinya, lenyap secepat salju yang bertemu dengan terik matahari. Beberapa jeritan samar terdengar dari tubuh Simu saat kekuatan Yin yang dingin menghilang tanpa jejak, dan tubuh Simu segera kembali normal. Kilatan dingin melintas di matanya, dan tubuhnya bersinar dengan cahaya merah tua. Sepasang sayap api raksasa muncul, cahaya putihnya berkilauan, tanda bahwa ia telah menggunakan kekuatan yang. Dengan kepakan sayap apinya, Simu berubah menjadi bayangan merah tua, menerjang ke arah iblis bertelanjang dada itu. Bagaimana mungkin? Mata iblis bertelanjang dada itu dipenuhi rasa tak percaya. Anak ilahi merah tua miliknya, selain beberapa kekuatan yang tertinggi yang legendaris, tidak memiliki lawan. Sesosok melintas, dan Simu muncul di hadapannya seperti hantu, tongkat besi ruyinya menyala dengan cahaya hitam, jatuh seperti gunung. Iblis bertelanjang dada itu, mengabaikan keterkejutannya, meraung, rune iblisnya memancarkan cahaya hitam, tubuhnya mengembang dengan cepat seolah-olah menggembung, seketika tumbuh beberapa kali ukuran aslinya, berubah menjadi raksasa hitam. Kilatan cahaya hitam muncul di tangannya, dan sebuah pedang lebar berkepala hantu bercincin 9 muncul, menghalangi di atas kepalanya. Dengan suara keras yang memekakkan telinga, tongkat yang bagaikan gunung itu menghantam pedang lebar berkepala hantu itu. Ekspresi iblis bertelanjang dada itu berubah drastis, sebuah kekuatan mengerikan menghantam, kakinya terbenam dalam tanah, hingga ke lututnya. Matanya berkilat, dan lapisan cahaya hitam kental seperti cairan muncul di pedang lebar berkepala hantu itu, dengan cepat melilit tongkat besi ruyi, mencoba menembusnya. Namun, pada saat itu, lapisan cahaya putih yang membakar muncul di gada besi ruyi. Cahaya hitam kental itu langsung menghilang setelah bersentuhan dengan cahaya putih. Inilah yang tertinggi, seru iblis bertelanjang dada itu kaget. Namun sebelum ia sempat menyelesaikan seruannya, Simu berteriak keras, dan cahaya hitam putih muncul di gada besi ruyi.
Kekuatan yang bahkan lebih mengerikan melonjak dari gada besi Rui, dan ekspresi iblis bertelanjang dada itu berubah. Ia terpental dan jatuh terbanting ke tanah. Cahaya hitam putih pun muncul di tubuh Simu. Tubuhnya berputar seperti gasing, dan ia mengayunkan gada besi Rui, menciptakan bayangan tongkat hitam putih yang tak terhitung jumlahnya. Cahaya hitam putih di tubuhnya tiba-tiba bersinar terang, seterang matahari hitam putih, menyelimuti area seluas puluhan kaki dalam cahaya hitam putih. Semua orang di sekitarnya merasakan kekuatan yang luar biasa ini dan wajah mereka memucat karena terkejut. Iblis bertelanjang dada itu melompat dari tanah, menatap matahari hitam putih di langit. Rasa takut tiba-tiba muncul di hatinya. Ia menggigit lidahnya, menyemburkan seteguk darah yang mendarat di pedang lebar berkepala hantu di tangannya. Darah langsung meresap, dan pedang lebar itu tiba-tiba memancarkan cahaya hitam yang menakutkan. Sesosok makhluk hantu raksasa terbang keluar dari bilah pedang, tingginya sekitar 6 atau 7 meter, dengan 2 tanduk di kepalanya, mata hijau zamrud, dan wajah yang ganas. Makhluk hantu itu memancarkan aura mengerikan, bahkan melampaui iblis bertelanjang dada, hampir mencapai tingkat Sein. Iblis bertelanjang dada itu menunjuk dengan satu tangan, dan makhluk hantu bermata zamrud itu meraung. Tubuh raksasanya tiba-tiba melayang ke udara, dikelilingi oleh energi hantu hitam yang besar, melesat menuju matahari hitam putih di udara. Iblis bertelanjang dada, itu meraih pedang lebar berkepala hantu, cahayanya meredup drastis, dan dengan kilatan cahaya hitam, terbang menjauh. Mencoba melarikan diri, terlambat, suara Simu terdengar jelas dari udara. Sinar matahari hitam putih di udara tiba-tiba bersinar terang, cahaya hitam putih itu tiba-tiba terpisah. Cahaya putih naik, dan cahaya hitam turun, seolah-olah kekacauan primordial baru saja dimulai, dan energi murni dan tidak murni telah terpisah, melepaskan aura penciptaan yang kuat. Di dalam cahaya hitam putih itu, kehampaan tiba-tiba terdistorsi, dan gravitasi di tanah lenyap seketika. Iblis bertelanjang dada itu baru saja terbang jauh ketika tubuhnya diselimuti oleh kekuatan tak terlihat, menghentikan penerbangannya dan membuatnya melayang tanpa sadar. Hantu raksasa itu pun terikat di udara oleh kekuatan tak terlihat ini, seolah tak mampu bergerak maju. Hantu itu melolong berulang kali, energi hitamnya yang seperti hantu bergejolak, mencoba menembus kekuatan tak terlihat di sekitarnya, tetapi sia-sia. Apa-apaan ini? Raung iblis bertelanjang dada ngeri. Kau tak perlu tahu, mati saja, kata Simu. Begitu ia selesai berbicara, cahaya hitam dan putih itu bergeser dengan hebat, perlahan mengembun menjadi 2 batu kilangan raksasa, satu hitam dan satu putih, yang perlahan berputar dan secara bersamaan menyatu menuju pusat, menghancurkan. Iblis bertelanjang dada itu meraung marah, tubuhnya memancarkan cahaya hitam yang liar, tetapi sia-sia. Batu kilangan hitam dan putih itu perlahan menutup, dan kekuatan yang tak tertahankan menghantam iblis bertelanjang dada itu. Asteris puff. Asteris darah mengucur deras dari mulut iblis bertelanjang dada itu, merembas dari ketujuh lubangnya. Secercah keputusasaan melintas di matanya, diikuti kegilaan. Lapisan cahaya merah darah muncul di tubuhnya, urat-uratnya menggembung, dan tubuhnya membengkak dengan cepat seolah-olah mengembang. Dengusan dingin bergema di udara, dan batu giling hitam putih itu tiba-tiba mempercepat penutupannya, menjebak iblis bertelanjang dada dan hantu raksasa di tengahnya. Batu giling hitam putih itu berguling dan berputar,
dan tubuh iblis bertelanjang dada yang membengkak itu hancur berkeping-keping daging dan darah. Jiwa iblisnya juga hancur. Tubuh hantu hitam itu juga meledak, berubah menjadi serpihan kabut hitam yang tak terhitung jumlahnya. Batu giling raksasa itu terus berputar beberapa kali lagi, menghancurkan serpihan daging dan darah menjadi ketiadaan sebelum perlahan menghilang. Kehampaan itu berkedip dan beriak sejenak sebelum kembali normal. Sesosok tubuh melintas di udara, dan Simo muncul, wajahnya pucat. Namun, levelnya kini tak lagi sama seperti sebelumnya. Ia telah menggunakan teknik tongkat pembunuh abadi, tanpa menguras energi sejatinya seperti sebelumnya, dan masih memiliki sisa kekuatan yang cukup besar. Matanya berkilat, dan dengan jentikan tangannya, sebuah pedang hitam besar melayang dari tanah dan mendarat di genggamannya, pedang berkepala hantu yang sama persis dengan yang digunakan oleh iblis berdada telanjang. Pedang itu tampak rusak parah, dengan beberapa retakan muncul di atasnya. Mata Simo berkedip, meskipun rusak, pedang itu seharusnya masih memiliki nilai yang cukup besar. Ia membalikkan tangannya dan menyimpannya. Sayangnya, tubuh iblis berdada telanjang itu, beserta artefak penyimpanannya, telah hancur berkeping-keping, membuat isinya tak berguna. Dengan lenyapnya iblis berdada telanjang itu, seberkas energi hitam muncul dari makhluk-makhluk mayat hidup yang ia panggil, menyatu ke dalam kehampaan dan kembali ke alam mayat hidup. Di sekelilingnya, wanita bermata ungu dan yang lainnya menatap Simo dengan rasa kagum yang baru ditemukan. Tak lama kemudian, wanita bermata ungu itu terbang mendekat, menangkupkan tangannya, dan berkata, "Rekan Taois si memang kuat. Bahkan anggota klan iblis hitam tingkat puncak pun tak sebanding denganmu. Kau menyanjungku." Master jiwa klan iblis hitam ini sepertinya sedang mengolah teknik rahasia di sini. Meskipun dia sudah mati, untuk berjaga-jaga, kita masih perlu menyelidiki tempat ini. Simo melambaikan tangannya, mengganti topik pembicaraan. Pada saat itu, sangkar hitam yang menyelimuti sekitarnya menghilang seiring kematian anggota klan iblis hitam yang bertelanjang dada itu. Yang lain mengangguk dan mulai mencari di sekitar. Tak lama kemudian, mereka menemukan sebuah gua batu di kaki gunung, mengarah jauh ke bawah tanah. Aura iblis samar terpancar dari dalam, dengan jelas menunjukkan bahwa disinilah master jiwa klan iblis hitam telah berkultivasi. Simo terbang ke dalam gua, hanya diikuti oleh wanita bermata ungu dan pria paruh baya itu. Yang lain tetap di luar. Gua itu tidak dalam, dan ketiganya dengan cepat mencapai dasar, di mana mereka menemukan sebuah ruangan batu yang cukup besar. Ketika ketiganya masuk dan melihat pemandangan di dalamnya, ekspresi mereka berubah drastis. Bab 613 Serangan. Di tengah ruang batu terdapat kolam berdiameter beberapa meter, berisi darah dan memancarkan bau darah yang menyengat. Di samping kolam itu tergeletak 20 atau 30 mayat kering, masih berpakaian lengkap, tampaknya anggota pasukan yang telah lenyap. Di samping kolam darah, terdapat juga platform batu berukuran beberapa meter, dipenuhi rune, yang tampak seperti sebuah arai. Sekitar selusin bendera arai hitam tertancap di atas arai, masih memancarkan cahaya hitam redup, seolah-olah baru saja berhenti beroperasi. Apakah sangkar hitam di luar hanyalah manifestasi dari arai ini? Simo mengingat kekuatan sangkar hitam di luar, matanya berkilat. Ia melambaikan tangannya, melepaskan semburan cahaya biru, dan mengumpulkan sekitar selusin bendera arai. Kemudian,
Tatapannya menyapu platform batu, menghafal rune Arai. Wanita bermata ungu dan pria parubaya itu tentu saja melihat tindakan Simu, tetapi karena Simu telah membunuh Master Jiwa Iblis Hitam sendirian, mereka tentu saja tidak mengatakan apa-apa. Ketiganya menggeledah ruang batu itu lagi untuk sementara waktu, tetapi tidak menemukan hal mencurigakan lainnya. Mereka mengumpulkan sisa-sisa rekan satu tim mereka dan pergi. Mereka kemudian menggeledah area itu lagi, memastikan tidak ada kelainan lain, sebelum pergi dan memberitahu raksasa berbaju hijau di pangkalan pertemuan mereka. Raksasa berbaju hijau itu sangat gembira mengetahui ancaman telah hilang dan memberi ketiga tim istirahat sehari. Simu melaporkan misinya dan kemudian pergi ke kamarnya untuk mempelajari bendera-bendera hitam yang baru saja diperolehnya. Setelah mengutak-atiknya sebentar, ia menemukan bahwa bendera-bendera itu tampaknya membutuhkan energi iblis untuk diaktifkan, membuatnya kecewa. Simu menghela napas menyesal, menemukan sebuah kotak kayu untuk menyimpan bendera-bendera hitam itu, lalu mengangkat alis, mengeluarkan pedang lebar berkepala hantu. Meskipun rusak, pedang itu masih memancarkan aura tajam, jelas merupakan senjata ajaib. Mata Simu berkedip, dan ia menghunus gada besi ruinya. Secara umum, seniman bela diri dapat mulai menyempurnakan senjata ajaib kelahiran mereka dengan api alkimia setelah maju ke alam surgawi. Sayangnya, ia langsung dipanggil kembali setelah mencapai alam surgawi, yang menunda masalah ini. Untungnya, dengan mengandalkan kekuatannya yang luar biasa dan gada besi Rui, ia dapat menangani situasi tersebut untuk sementara, tetapi ia masih perlu mempertimbangkan masalah senjata sihir. Mata Simu berkedip, lalu ia menggelengkan kepala dan menyimpan pedang besar kepala hantu dan gada besi Rui. Ia duduk bersila, memegang batu roh di masing-masing tangan, dan mulai memulihkan energi sejatinya yang terkuras. Setelah beristirahat seharian, misi patroli dilanjutkan. Namun, reputasi Simu perlahan menyebar ke seluruh benteng, dan sikap banyak orang terhadapnya berubah drastis. Simu tidak terlalu peduli dengan hal-hal ini. Waktu berlalu dengan cepat, dan 10 bulan berlalu. Tim Simu kembali ke kota terapung. 6 bulan kemudian, sebuah kapal perang bulan keperakan perlahan melintasi lautan bintang yang terapung. Semua murid aliansi di atas kapal bersiaga tinggi, siap untuk menangkis potensi serangan dari iblis hitam. Dengan ekspresi serius, Simu memimpin pasukannya, membentuk barisan di sisi kanan kapal perang, mata mereka terus-menerus mengamati pecahan meteorit di sekitarnya. Kapten Si, apa kita terlalu berhati-hati? Kita berada di belakang garis pertempuran, kita seharusnya tidak bertemu iblis hitam, kan? Tanya Guoken. Misi pengangkutan ini sangat penting, kita tidak boleh gegabah. Jika banyak batu roh dan material perbaikan di kapal tidak dapat dikirim ke benteng-benteng itu tepat waktu, semuanya bisa kacau, kata Simu, tatapan. Ia masih tertuju pada meteorit di sampingnya. Guoken hendak mengatakan sesuatu ketika Simu mengerutkan kening, dan tubuhnya tiba-tiba bersinar terang. Perhatian, ada sesuatu, teriak Simu. Begitu ia selesai berbicara, energi iblis melonjak dari balik sebuah meteorit besar, dan gumpalan awan hitam yang besar melayang keluar. Di tengah kabut awan gelap yang bergolak, seberkas cahaya merah tua yang tebal melesat menuju kapal perang Silver Moon dan bertabrakan hebat dengan penghalang cahaya pelindungnya. Raungan memekakkan telinga menyusul, dan kapal berguncang hebat.
Mereka yang berada di dalamnya terhuyung-huyung saat kapal oleng. Serangan musuh. Bersiaplah untuk menyerang. Cahaya keperakan mengalir di kapal perang Silver Moon. Di haluannya, sebuah silinder logam tajam, ujungnya berkilauan dengan cahaya keperakan, tiba-tiba meledak. Sinar cahaya itu, seperti tombak perak raksasa, menembus awan gelap, seketika menciptakan lubang menganga. Beberapa jeritan kesakitan bergema dari dalam. Segera setelah itu, lebih dari 100 sosok tinggi ras iblis hitam muncul dari kabut hitam, menyerang kapal perang Silver Moon. Cujian Yingdi, Morang Mo Zu Kao Jin Sanjian, Simu Yi Seng Ling Xia, Sen Sang Huo Guang Tengki, layanan kesehatan, layanan kesehatan, layanan kesehatan, layanan kesehatan, dan layanan kesehatan. Perusahaan asuransi kesehatan, perusahaan asuransi kesehatan, perusahaan asuransi. Kesehatanku, Yidao Juda De Huo Yan Kuan Ying Bian Ping Kong Fusian, Chong Siang Le Ling Tu De Yi Ming Hei Mo Zuren, Na Hei Mo Zuren Sen Ze Hei Sejia Zou, Tulu Yu Yu Jian Chu Ge Yu Yi Gen Ji Jiao Sen Chu, Mian Bu Bei Jia Zou Fu Gai, Kan Bu King Kimian Rong, Tade So Zong Wo Ze Yi Bing Hei Sezan Dao, Meng De Yi Hui, Bian Yu Yi Dao Hei Kiliao Rao De Hei Soan Yue Asteris Er Chu, Yu Huo Yan Kuan Ying Dui Zuang Zai Le Yiki. Percikan api beterbangan di udara saat bulan sabit hitam, saat bertemu dengan tinju yang berapi-api, berubah menjadi lebih dari 10 bayangan bilah, menghancurkan tinju yang berapi-api itu menjadi debu. Setengah dari bilah ini, masih belum berkurang, melanjutkan momentumnya menuju Simu. Pada saat ini, Simu sudah menggenggam erat gada besi ruyinya, memunculkan lapisan-lapisan dinding gada hitam dengan sekejap. Suara dentang terdengar saat bayangan gada berkelebat dan menghilang, bayangan bilah pedang pun menghilang. Pada saat itu, kabut hitam menyembur dari tubuh anggota klan iblis hitam, menyerang Simu dengan cepat. Simu mengangkat gada hitamnya, sayap apinya mengepak 2 kali, dan ia melompat maju untuk menyambut anggota klan iblis hitam. Sementara itu, di sisi lain kapal perang, seorang pemuda jangkung dan tampan, tubuhnya berkilauan, juga terbang ke bebatuan yang mengapung. Depan, Dao Qiang Dadeling Libo Dong Bian Chong Kizo Sen Zi Sang San Fa Chulai, Ke Zeng Si Yu Si Mu Tong Su King Lan Seng De De Hei Yi Sao Nian Gui. Kisuang Mu Bisnis, 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 Bisnis Liang Ge Hun Zuo De Sentan, Hun Hun Dun Dun De, Kan Bu Dao Yi Si Guang Kai. Gu Yi Suang Sou Sou Zai Tu Lu Liang Che, Liang Zi Zi Duan Zai Tai Yang Sue Sang King Kiao Ji Xia, Ji Er Sou Hui Le Sou, Zai Sen Kian Fei Su De Kia Dong Kilai. Saat Gu Yi merapal serangkaian mantra yang rumit, energi spiritualnya melonjak dengan cepat. 2 gumpalan kabut putih keabu-abuan tiba-tiba muncul dari matanya yang sebelumnya redup. Sekilas, kabut itu setipis asap, tetapi dalam waktu singkat, kabut itu menebal secara signifikan. 2 gumpalan kabut putih keabu-abuan itu terus muncul, perlahan-lahan menembus pupilnya dan memadat, menyebar ke seluruh area. Seorang anggota klan iblis hitam, yang sedang menodongkan tombak hitam, hendak menusuk dada seorang kultivator aliansi, merasakan gumpalan kabut memasuki lubang hidungnya. Pandangannya langsung kabur, dan kabut putih tampak muncul di pupilnya, membuatnya tidak jelas. Kultivator yang hampir mati di tangannya segera berbalik dan melancarkan pukulan, disertai cahaya keemasan,
membuat lubang besar di perut anggota klan iblis hitam itu. Di tempat lain, ketika seorang iblis hitam menerjang maju, rekan di belakangnya tiba-tiba berubah menjadi putih keabu-abuan, dan dengan kapak perang hitam di tangannya, membelahnya menjadi dua dari atas ke bawah. Dalam waktu singkat, 6 iblis hitam telah mati di tangan jenis mereka sendiri. Akhirnya, seorang pemimpin iblis hitam di alam surgawi menyadari anomali itu dan melihat Gu Yi berdiri di atas meteorit itu. Energi iblis melonjak di sekelilingnya, tanda-tanda. Iblis di lehernya tiba-tiba bersinar keemasan, dan dengan raungan, dia jatuh ke tanah, tubuhnya mengembang dengan cepat. Diiringi oleh jeritan kesakitan pemimpin iblis hitam, tulang-tulangnya retak dan dagingnya mulai terbelah, dan tulang-tulang putih berduri yang tak terhitung jumlahnya, seperti pedang dan tombak, menembus celah-celah, mengubahnya menjadi landak kerangka raksasa. Pemimpin iblis hitam, berubah menjadi landak kerangka, menyerang Gu Yi dengan mata merah darah dan keempat kukunya terangkat dari tanah. Gu Yi, melihat ini, tidak berusaha menghindar. Dengan jentikan jarinya, kabut tebal berwarna putih keabu-abuan mengalir ke lubang hidung landak itu. Mata merah darah landak itu tetap tidak berubah. Ia hanya ragu sejenak sebelum menyerang lagi dengan kecepatan yang mencengangkan. Menyegel kesadaran spiritualnya dan sepenuhnya mengandalkan naluri membunuhnya, ini adalah metode yang tidak berada di bawah kendali. Mata spiritual kacau, gumam Gu Yi pada dirinya sendiri, melayang ke udara dengan sentuhan ringan jari kakinya. Landak itu tidak terlalu cepat, tetapi kekuatannya mencengangkan. Ia menukik lebih dulu ke meteorit, menghancurkannya berkeping-keping. Melihat serangannya meleset, ia meraung marah, tubuhnya menyala-nyala dengan cahaya. Ratusan taji tulang putih yang mencuat dari punggungnya langsung melesat keluar seperti tombak putih. Paku-paku tulang putih itu berkilauan dengan cahaya dingin, meninggalkan serangkaian ledakan sonik yang menusuk saat melesat ke arah Gu Yi. Gu Yi tertegun sejenak, jelas tidak menyangka landak kerangka itu, yang tidak terlalu cepat, akan melepaskan paku-paku tulang putih secepat itu. Ia kemudian menutup mata kanannya, sementara mata kirinya menyala-nyala dengan cahaya abu-abu terang, kabut abu-abu di dalamnya berputar-putar seperti pusaran. Bersamaan dengan ini, sebuah riak muncul di ruang di hadapannya, dan pusaran hitam yang tampak jelas muncul dari udara tipis. Ratusan duri tulang putih, bagaikan hujan anak panah, semuanya terjun ke dalam pusaran hitam itu, lenyap dalam sekejap. Detik berikutnya, mata kiri Gu Yi perlahan tertutup, sementara mata kanannya terbuka tiba-tiba. Sesuatu berkelebat di dalamnya. Sebuah riak aneh muncul di ruang di hadapan landak kerangka itu, dan pusaran hitam muncul dari udara tipis. Dengan serangkaian suara mendesis, ratusan duri tulang putih melesat keluar, langsung menghantam tubuhnya. Klang, klang, klang. Serangkaian dentang logam terdengar, dan beberapa luka gores muncul di tubuh babi hutan kerangka itu, yang darinya darah kental menyembur keluar. Sebelum ia sempat bergerak lebih jauh, pusaran yang muncul di hadapannya tiba-tiba meluas, seperti rahang hitam yang menganga, menelannya bulat-bulat. Keberadaannya lenyap sepenuhnya dari udara. Baru setelah Gu Yi membuka mata kirinya, pusaran itu perlahan menghilang. Bab 614 Pemanggilan Darurat. Sementara itu, di sisi lain kapal perang Silver Moon, baju zirah hitam iblis yang menghunus pedang dan telah bertarung melawan Simu sudah compang camping. Tak jauh dari sana, Simu mengacungkan tongkat hitamnya,
melompat ke depan dalam sekejap, dan menghantamkannya ke kepala iblis itu. Melihat tongkat Simu datang ke arahnya, iblis berbaju zirah hitam itu tidak menghindar, sebaliknya, cahaya keemasan tiba-tiba memancar dari tanda-tanda iblis di tenggorokan dan wajahnya. Kemudian, seluruh tubuhnya tampak bermandikan emas cair, berubah menjadi emas sepenuhnya. Detik berikutnya, terdengar suara gedebuk keras saat tongkat besi Rui menghantam kepala iblis berbaju zirah hitam itu. Simu merasakan kekuatan dahsyat mengalir melalui tongkatnya, lengannya mati rasa, dan ia membeku sesaat. Iblis berbaju zirah hitam itu hanya memiringkan kepala dan memutar lehernya, lalu melangkah maju, tangannya yang besar terulur untuk meraih Simu. Simu tak sempat mundur dan lengannya dicengkeram, jantungnya berdebar kencang. Manusia nakal, mati. Senyum sinis tersungging di bibir iblis berzirah hitam itu saat ia tiba-tiba meningkatkan tekanan di tangannya, berniat meremukkan lengan Simu. Namun, alih-alih suara tulang patah yang biasa, ia tidak mendengarnya. Bagaimana mungkin? Ia menatap lengan kanan Simu dengan heran, hanya untuk mendapati telapak tangan dan pergelangan tangan yang terbuka telah berubah menjadi hitam pekat. Sebelum ia sempat menyelesaikan keterkejutannya, tangan Simu yang lain berubah menjadi putih bersih, tiba-tiba terulur dan mencengkeram leher iblis berzirah hitam itu, memutarnya dengan paksa ke kiri. Kerak, dengan suara nyaring, kepala iblis berzirah hitam itu terkulai ke satu sisi, warna emasnya langsung memudar, dan segumpal jiwa iblis kabut hitam melayang keluar dari tengkoraknya, terbang menuju kantong jiwa iblis Simu. Setelah melempar mayat itu, Simu melihat sekeliling, melihat bahwa lebih dari separuh iblis hitam yang menyerang telah dibunuh oleh para kultivator aliansi yang menunggu. Secara relatif, kerugian aliansi masih bisa ditangani. Selain seorang penyihir tingkat matahari yang terluka parah, beberapa kultivator tingkat bumi tewas, dan pasukannya juga kehilangan satu anggota. Simu melirik Guyi, yang sedang terlibat dalam pertempuran sengit di sisi lain, lalu mengepakkan sayap apinya lagi, menyerbu ke arah para iblis hitam yang tersisa. Waktu berlalu bagai anak panah, 7 tahun berlalu dalam sekejap mata. Di bagian tengah laut batu bintang terapung, di sekitar benteng aliansi yang bobrok, mayat-mayat berserakan di mana-mana, dan darah mengalir deras. Dilihat dari penampilan mereka, selain beberapa mayat iblis hitam, sebagian besar adalah kultivator aliansi. Jauh di dalam benteng, di pintu masuk aula batu hitam, lebih dari 10 kultivator aliansi, berlumuran darah, berkerumun, nyaris tak bernapas, mata mereka dipenuhi keputusasaan. Tak jauh di depan mereka berdiri sederet sosok tinggi yang padat, tubuh mereka diselimuti energi iblis. Pemimpinnya hampir setinggi 5 zang, dengan otot-otot menonjol, diselimuti rune iblis, dan memiliki 3 kepala dan 6 lengan. Kilatan rune iblis menyelimuti pria itu, dan kedua kepala serta keempat lengannya lenyap ke dalam tubuhnya. Tatapannya melayang ke langit berbintang yang luas di balik lautan batu bintang terapung, tenggelam dalam pikirannya. Komandan Xiao Yao, apa yang harus kita lakukan dengan orang-orang ini? Tanya seorang anggota klan iblis hitam yang mengenakan baju zirah hitam. Bunuh mereka semua, ya, ... Sementara itu, ratusan mil jauhnya di benteng klan iblis hitam lainnya, seekor rusa putih raksasa menggelengkan kepalanya dengan keras, melemparkan mayat beberapa anggota klan iblis hitam yang kuat yang tergantung di tanduknya. Kemudian, ia mendorong tanah dengan kaki belakangnya,
Tubuhnya melesat keluar seperti sambaran petir putih, kuku depannya yang putih menghantam keras sebuah bangunan hitam. Raungan yang memekakkan telinga. Bangunan hitam yang tampaknya tak terhancurkan itu runtuh seketika, berubah menjadi reruntuhan. Rusa putih raksasa itu mendarat di tanah, tubuhnya berkilauan dengan cahaya, ukurannya menyusut dengan cepat hingga berubah menjadi pemuda berwajah pucat bertanduk. Ayo pergi, kita akan ke pos luar 36. Ia berbalik tanpa ekspresi dan berkata kepada puluhan kultivator aliansi di belakangnya. Semua orang menanggapi, tak berani melawan, dan segera mengikutinya menuju sebuah kapal perang kecil yang mengapung. Sejak saat itu, klan Iblis Hitam beralih dari serangan awal yang sengit dan ekspansi wilayah yang cepat menjadi pola serangan skala kecil, menghancurkan pos-pos terdepan dan memutus jalur pasokan. Karena alasan tertentu, 3 tanah suci enggan mengerahkan seluruh kekuatan mereka, sehingga mencegah aliansi melancarkan serangan skala besar. Mereka terpaksa menerapkan taktik balas dendam, bertahan sambil merebut kembali wilayah yang hilang dan menyerang pos-pos terdepan musuh. Perang antara kedua belah pihak secara bertahap berkembang menjadi pertempuran bolak-balik untuk mendapatkan keuntungan posisi, dengan makhluk-makhluk tingkat Sein di kedua belah pihak diam-diam menghindari keterlibatan langsung dalam pertempuran skala kecil ini. Namun, meskipun perang yang berlarut-larut ini mengurangi korban dalam jangka pendek, hal itu bukanlah hal yang baik bagi aliansi dalam jangka panjang. Dalam beberapa tahun terakhir, banyak prajurit tingkat surgawi dan penyihir tingkat matahari yang dikirim oleh 3 tanah suci telah terluka parah atau bahkan terbunuh, sementara prajurit tingkat bumi dan penyihir tingkat bulan yang berafiliasi dengan 3 tanah suci telah menderita kerugian yang lebih besar. Meskipun murid-murid baru terus dikirim untuk bertugas atas nama 3 tanah suci, dalam banyak kasus, mereka hanya dapat mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh kerugian sebelumnya. Di bawah taktik mengapit klan Iblis Hitam, jumlah orang yang dibutuhkan untuk mengumpulkan kekuatan untuk serangan skala besar, memusnahkan klan Iblis Hitam dalam satu serangan, dan mengusir mereka dari wilayah bintang yang masih belum mencukupi. Selama periode ini, pasukan geng 465 yang dipimpin oleh Simu telah mencapai efisiensi dan hasil yang luar biasa dalam menyelesaikan misi, menjadi salah satu tim elit di antara semua tim di benteng kota terapung. Simu secara alami telah mengumpulkan banyak pahala. Guyi dan pemuda tanduk rusa, yang datang ke sini pada saat yang sama dengannya, juga telah memberikan kontribusi yang luar biasa, dan tim mereka telah bersinar terang di benteng. Bahkan Xiongtu tidak terkecuali. Meskipun Simu dan pria ini telah beberapa kali bertarung berdampingan melawan musuh, kebencian pria itu terhadapnya tidak berkurang sedikit pun. Ia bahkan sengaja memprovokasi Simu, menyebabkan beberapa bentrokan dan memperdalam konflik di antara mereka. Hanya ketegangan perang yang mencegah konflik memanas. Situasi ini berlanjut selama 2 atau 3 tahun berikutnya. Ketika kelompok Simu yang telah mengabdi selama 10 tahun mencapai akhir masa tugas mereka, sebagian besar dari mereka tidak sabar untuk meninggalkan benteng dan kembali ke sekte mereka. Namun, Simu tetap tinggal dengan sukarela. Ia ingin menukar buah darani berduri ungu dan tahap keempat dari teknik mendalam 9 revolusi, dan ia masih jauh dari memiliki poin kontribusi yang cukup. Selain dirinya, Xiongtu juga tetap tinggal untuk beberapa alasan yang tidak diketahui. Pada tahun ke-12 sejak Simu tiba di benteng terapung, sesuatu yang cukup mengejutkan terjadi. Ketua Iblis Duguchuan, yang menjaga benteng,
dipindahkan kembali ke tanah suci anggrek biru, dan seorang tetua tingkat suci dari sekte Li Chen menggantikannya sebagai tetua bergilir yang baru. Sejujurnya, Du Guchuan tidak dipanggil kembali karena masa tugasnya telah berakhir. Sebaliknya, ia terluka parah saat inspeksi ketika disergap oleh 3 ahli klan iblis hitam tingkat Sein, yang memaksanya untuk digantikan. Seperti kata pepatah, sapu baru menyapu bersih. Setelah menjabat, tetua sekte Li Chen segera meninggalkan taktik berbelit-belitnya sebelumnya, mengeluarkan beberapa perintah, meninggalkan banyak benteng, dan memusatkan pasukan untuk mengintensifkan serangan, tampaknya bertekad untuk mengusir klan iblis hitam dari wilayah bintang. 6 bulan kemudian, di sebuah lembah di pecahan benua, lebih dari selusin mayat klan iblis hitam berserakan, dan beberapa sosok sibuk bekerja di antara mayat-mayat itu. Di sudut lembah, di atas sebuah batu besar, Simu berdiri dengan tangan disilangkan. Ia baru saja memimpin pasukannya dalam misi penyergapan. Berkat pengetahuan sebelumnya tentang pergerakan musuh dan pembunuhan cepatnya terhadap kapten mereka, misi tersebut berjalan sangat lancar, tanpa korban jiwa di antara timnya. Tiba-tiba, ia mengangkat sebelah alis, menjentikkan tangannya, dan mengeluarkan sebuah token aliansi perang. Token itu bersinar, menampilkan sederet karakter kecil. Segera kembali ke aula utama. Tanpa basa-basi lagi, Simu memberi perintah, mengumpulkan timnya, dan memulai perjalanan pulang mereka. Tak lama kemudian, ketika Simu dan kelompoknya kembali ke area benteng kota terapung, Simu menoleh ke seorang pemuda jangkung kurus di belakangnya dan berkata, "Guoken, bawa semua orang kembali dulu dan biarkan mereka beristirahat. Aula utama mungkin ingin bertemu denganku lagi karena ada misi baru." Setelah bertempur di Laut Bintang Batu Apung selama lebih dari 10 tahun, jumlah korban di antara murid-murid tingkat bumi di tim awal Simu tidak banyak. Namun, setelah masa 10 tahun berakhir, sebagian besar memilih untuk kembali. Hanya Yuan Yujing dan Guo Ken yang memilih untuk bertahan. Selama bertahun-tahun, pengalaman hidup dan mati yang tak terhitung jumlahnya telah membuktikan kekuatan dan kepemimpinan Simu. Guo Ken dan Yuan Yujing telah lama kehilangan prasangka awal mereka terhadapnya dan menjadi sangat yakin akan kemampuannya. Mereka menyadari bahwa mengikuti Simu, kapten yang kuat ini, tidak hanya mengurangi risiko secara signifikan tetapi juga memungkinkan mereka mengumpulkan sejumlah besar pahala. Namun, dalam pertempuran besar di sebuah benteng 2 bulan lalu, menghadapi pasukan iblis hitam yang beberapa kali lebih besar dari mereka, Yuan Yujing terluka parah dan harus mundur dari benteng kembali ke sekte, hanya menyisakan Guo Ken. "Kapten Si, jangan khawatir, aku akan mengatur semuanya dengan baik." Guo Ken menjawab dan memimpin kelompok itu turun menuju gunung perkemahan. Simu memperhatikan mereka pergi, lalu berbalik dan terbang turun, mendarat di alun-alun di depan aula utama. Memasuki aula, Simu melihat puluhan sosok sudah berdiri di dalamnya. Dilihat dari aura dan fluktuasi energi spiritual mereka, orang-orang ini entah seniman bela diri alam surgawi atau penyihir alam matahari, kemungkinan besar semuanya adalah kapten tim masing-masing. Bahkan sebelum memasuki kerumunan, Simu mendengar sebuah suara. "Simu, kau terlalu lambat, banyak orang yang menunggumu." Suara itu mengandung nada meremehkan. Itu adalah Xiong Tu. Simu mengabaikannya, berjalan lurus menembus kerumunan menuju seorang pria paruh baya berjubah tao hijau tua. Ia membungkuk dan berkata,
Melapor kepada Tetua Mo, murid ini baru saja menyelesaikan misi dan akan kembali agak terlambat. Oh, bagaimana misinya? Tanya Tetua Mo. Aku telah menyelesaikan misiku. 1 iblis alam surgawi dan 17 iblis alam bumi semuanya telah dibantai, jawab Simu. Baiklah, bergabunglah. Tetua Mo mengangguk, cukup puas. Simu kembali ke barisan dan melirik Tetua Mo lagi. Pria ini tak lain adalah Mo Linyu, tetua tingkat Sein yang telah menggantikan Dugu Chuan untuk menjaga tempat ini. Rambut hitam legamnya diikat rapi di kepalanya, dan jubah Taoisnya sama sekali tidak kusut, membuatnya tampak sangat serius dan rapi. Namun, dahi dan tulang pipinya agak menonjol, membuatnya tampak agak muram. Karena perilaku pria ini yang terlalu mendominasi dan tak terduga. Bab 615 Tipuan ke Timur, Serangan di Barat. Baiklah, semuanya sudah di sini. Saya rasa banyak dari kalian yang memiliki pertanyaan tentang pemanggilan darurat ini. Ini masalah yang sangat penting, jadi izinkan saya menjelaskannya. Mo Linyu melirik semua orang yang hadir dan berbicara perlahan. Mendengar ini, semua orang menoleh ke arah Mo Linyu. Selama masa jabatan Tetua Dugu, pasukan aliansi kita bertempur dalam pertempuran yang tak terhitung jumlahnya melawan klan Iblis Hitam. Meskipun ada kemenangan dan kekalahan di kedua belah pihak, yang mengakibatkan kebuntuan, jumlah benteng yang diduduki oleh klan Iblis Hitam di Laut Bintang Batu Apung bertambah setiap hari. Ini hanya bisa digambarkan sebagai kekalahan. Setelah berdiskusi dengan para tetua tingkat Sein yang ditempatkan di sini, saya memutuskan untuk mengubah strategi kita dan mengirimkan pasukan elit untuk menyerang benteng kunci klan Iblis Hitam. Semua orang di aula sekarang memimpin pasukan elit dari benteng kita. Misi ini akan dipercayakan kepada Anda untuk dipimpin. Mo Linyu berkata dengan sungguh-sungguh. Mendengar ini, sedikit kebanggaan muncul di wajah mereka yang hadir, kecuali Simu, yang ekspresinya tetap acuh tak acuh. Bolehkah saya bertanya kepada Tetua Mo, benteng klan Iblis Hitam mana yang menjadi sasaran penyerbuan ini? Simu tiba-tiba bertanya. Benteng 9, Mo Linyu melirik Simu dan berkata dengan tenang. Apa, bagaimana mungkin kita menang? Kerumunan terkesiap kaget. Benteng 9 terletak jauh di dalam Laut Batu Bintang Terapung, di area belakang klan Iblis Hitam. Benteng itu membentuk segitiga pertahanan dengan benteng 10 dan 8, melindungi area penghalang. Benteng itu selalu menjadi salah satu benteng tersulit untuk disingkirkan dari garis depan klan Iblis Hitam, dan kepentingannya sudah jelas. Menurut laporan pengintaian sebelumnya, ada hampir 40 atau 50 iblis surgawi di benteng ini, dan iblis tingkat bumi yang tak terhitung jumlahnya. Dengan bala bantuan cepat dari benteng 10 dan 8, orang-orang di aula utama tidak memiliki peluang untuk menang. Kalian, elit aliansi, menunjukkan tanda-tanda pengecut bahkan sebelum pertempuran dimulai. Perilaku macam apa ini? Mo Linyu meraung, melepaskan gelombang tekanan dari seorang ahli tingkat Sein yang langsung membuat semua orang yang hadir merinding, membungkam mereka. Melapor kepada tetua, bukan berarti aku takut bertempur, tetapi benteng nomor 9 ini berbeda dari yang lain. Lebih dari 1 dekade yang lalu, aliansi melancarkan beberapa serangan frontal berskala besar, yang semuanya gagal. Aku khawatir kita juga tidak akan mampu mencapai apapun kali ini. Seorang pria iblis berambut biru dan berkulit ungu melangkah maju dan membungkuk. Aku punya rencana.
Sebelum kalian bergerak, seorang tetua tingkat Sein akan memimpin serangan mendadak ke benteng nomor 10 dan nomor 8 untuk memancing beberapa iblis di sana untuk memperkuat mereka, mengganggu formasi mereka. Sementara itu, kalian akan menyusup ke nomor 9 sebagai garda depan untuk membuka pertempuran. Setelah itu, sejumlah besar bala bantuan akan tiba. Setelah kita merebut benteng ini, kita dapat maju tanpa hambatan dan menyerang langsung segel penghalang, kata Molineux. Mendengar ini, Simu sedikit mengernyit. Sekilas, misi itu tampak terencana dengan baik dan tanpa masalah, sebuah serangan tipuan, tetapi ia merasa itu terlalu berisiko. Lagi pula, aliansi memiliki informasi terbatas tentang ketiga benteng ini, sehingga kejadian tak terduga sangat mungkin terjadi. Sebelum Simu sempat berbicara, Molineux berkata dengan nada kesal. Apa? Setelah tinggal di sini selama beberapa tahun, apa kau lupa aturan yang kau pelajari saat pertama kali tiba? Apa kau berniat menolak menjalankan misi ini? Petik 2. Murid ini tidak berani, seru para murid terkejut. Aku ragu kau berani. Baiklah, kalian semua kembali dan istirahatlah sehari. Besok malam, semua orang akan memimpin tim mereka untuk berkumpul di alun-alun di depan perkemahan. Jangan sampai ada kesalahan, perintah Molineux. Baik, meskipun ekspresi mereka beragam, tak seorang pun berani menolak, dan mereka hanya bisa menjawab sebelum meninggalkan aula utama. Malam berikutnya, Simu dan timnya yang terdiri lebih dari 10 orang tiba di alun-alun. Saat itu, lebih dari 100 orang sudah berdiri di sana, dan di samping mereka berdiri sebuah kapal perang emas kecil. Seorang pria kekar berbaju zirah perak berdiri di salah satu sisi kapal perang. Kapal perang emas itu lebih kecil dari kapal perang bulan perak, dengan desain keseluruhan berbentuk gelendong. Kedua sisi kapal perang dihiasi dengan rune yang rumit, membuatnya tampak luar biasa. Setelah menunggu secangkir teh, 35 tim yang berpartisipasi dalam misi ini tiba satu demi satu, dengan total lebih dari 400 orang. Saat itu, pria kekar berbaju zirah perak yang telah menunggu di samping kapal perang mengumumkan dengan lantang. Waktunya telah tiba. Semua tim, silakan naik ke kapal. Aku Han Yi, dan aku akan mengantar kalian ke tujuan. Ayo pergi, kata Simu, memimpin anggota timnya ke udara dan terbang menuju kapal perang. Setelah 35 tim naik ke kapal perang satu demi satu, pria berbaju zirah perak, Han Yi, juga terbang ke atas kapal perang. Di bawah kendalinya, kapal perang emas itu bergetar beberapa kali, lalu bersinar dengan cahaya keemasan dan lepas landas. Saat kapal perang itu terbang ke langit, Simu tiba-tiba merasakan fluktuasi aneh yang berasal dari lambungnya. Lapisan cahaya keemasan pucat muncul dari udara tipis, menyelimuti seluruh kapal perang. Pada saat itu, Simu tiba-tiba merasakan tekanan, seolah-olah semua energi spiritual di sekitarnya telah diblokir, dan bahkan aliran energi sejatinya sendiri menjadi sangat lambat. Tepat ketika Simu hendak bertanya kepada Guo Ken dan yang lainnya apakah mereka merasa tidak enak badan, keributan muncul dari kerumunan, jelas menunjukkan bahwa semua orang merasakan hal yang sama. Tidak perlu khawatir, Han Yi menjelaskan, kapal perang ini disebut Hidden Assassin, sebuah artefak terbang khusus yang dibuat khusus untuk misi serangan mendadak untuk menyembunyikan keberadaannya. Setelah mengaktifkan penghalang penyembunyian, kapal akan tidak terlihat oleh mata telanjang.
Pada saat yang sama, formasi di kapal dapat melindungi energi spiritualnya sendiri untuk sementara, menekan fluktuasi seminimal mungkin untuk menghindari deteksi musuh. Jika kalian merasa energi spiritual kalian tidak mengalir lancar, itu normal, jangan terlalu khawatir. Setelah mendengar kata-katanya, semua orang menghela napas lega dan berkumpul di regu masing-masing, menunggu dengan tenang untuk mencapai tujuan mereka. Kapal perang Hidenton tidak melaju kencang, dan butuh lebih dari 1 jam penerbangan sebelum memasuki Laut Batu Bintang terapung. Melihat pecahan meteorit besar dan potongan-potongan kapal perang yang tak terhitung jumlahnya melayang di sekitarnya, ekspresi semua orang menjadi muram. Sejak Molineux menjabat, pertempuran baru-baru ini cukup sengit, dengan aliansi dan klan iblis hitam menderita kerugian yang signifikan. Kapal perang Hidenton terbang melintasi Laut Batu Bintang terapung selama lebih dari setengah jam sebelum bertemu dengan beberapa pengintai yang dikirim oleh aliansi. Para pengintai ini sama sekali tidak menyadari kapal perang yang membawa lebih dari 400 orang lewat, yang menenangkan para kru. Pada hari-hari berikutnya, saat kapal perang menjelajah lebih dalam ke Laut Batu Bintang terapung, ia bertemu dengan semakin banyak patroli klan iblis hitam, tetapi tidak satu pun dari mereka yang mendeteksi keberadaan kapal perang Hidenton. Setengah hari kemudian, kapal perang akhirnya berhenti jauh di dalam Laut Batu Bintang terapung, di hadapan sebuah meteorit raksasa. Tuan-tuan, ini pos 9. Lokasi kapal perang pembunuh tersembunyi tidak boleh dibocorkan. Kalian bisa menghubungiku nanti menggunakan indera ketuhanan kalian, dan aku akan mengemudikan kapal perang itu sendiri untuk menemui kalian, kata Han Yi. Simu berdiri di tepi kapal perang, menatap meteorit raksasa itu. Ia melihat sebuah kompleks bangunan hitam yang cukup megah dibangun di atasnya, menyerupai benteng kecil. Di atas bangunan hitam ini terdapat layar cahaya hitam, dengan beberapa pola emas yang mirip dengan rune iblis. Ras iblis hitam samar-samar muncul. Tuan-tuan, waktu hampir habis, desak Han Yi dengan suara rendah, melihat semua orang terus-menerus melihat ke bawah. Tidak ada yang serius, ayo pergi. Teriak Xiong Tu saat itu, memimpin pasukannya untuk keluar dari kapal perang dan terbang menuju bangunan hitam. Simu melirik Guoken dan yang lainnya, tubuhnya memancarkan api, kedua sayapnya yang berapi-api mengepak beberapa kali, dan ia juga bergegas keluar dari kapal perang, menukik ke bawah. Dengan Xiong Tu dan Simu memimpin serangan, sekitar 30 pasukan yang tersisa di belakang mereka tidak lagi ragu-ragu, menyalakan lampu mereka dan terbang ke bawah. Xiong Tu, yang berada di garis depan, menghunus pedang panjangnya dari punggungnya dengan bunyi dentang, tubuhnya bersinar, dan mengayunkannya dengan ganas. Sebilah pedang cahaya perak melesat keluar, tiba-tiba membesar di udara, seperti bulan perak raksasa, dan tiba-tiba menghantam layar cahaya hitam. Dengan suara boom yang keras, layar cahaya hitam itu bergetar hebat, dan rune iblis yang samar-samar muncul di atasnya tiba-tiba bersinar terang, menjadi sangat jelas, namun tidak hancur. Serangan Xiong Tu hanya beberapa kali menembus penghalang cahaya, namun gagal menembus pertahanan klan iblis hitam sepenuhnya. Serangan musuh. Raungan panjang menembus ketenangan benteng dari mulut seorang penjaga klan iblis hitam yang tinggi. Namun, suaranya tiba-tiba terputus ketika tombak es biru yang sangat tajam menembus celah penghalang cahaya pada sudut yang sulit, menembus tenggorokannya dan menancap secara diagonal ke tanah. Penjaga klan iblis hitam itu terjepit di tanah,
cahaya hitam yang terpancar dari tubuhnya meredup, dan darah kental menetes ke tanah bersama tombak es. Kabut hitam pekat beterbangan keluar dari tubuhnya. Tas jiwa iblis Simu bersinar terang, pola susunan rune heksagonal muncul di permukaannya. Tas jiwa iblis itu segera memancarkan daya hisap yang aneh, menarik kabut hitam itu masuk. Guoken, maju, perintah Simu. Guoken merespons dan segera terbang bersama ketiga muridnya. Keempatnya melayang di udara, berposisi di 4 arah, tangan mereka membentuk segel tangan yang aneh. Cahaya mengalir di sekitar mereka, dan kilatan petir biru dan ungu muncul. Sisel, busur listrik ungu yang terlihat mulai muncul dalam radius 10 kaki di sekitar mereka. Teknik pemanggilan petir 4 arah. Teriak Guoken, dan keempatnya secara bersamaan mengubah segel tangan mereka, ujung jari mereka menunjuk ke bawah. Petir yang mengalir di sekitar mereka segera melesat keluar dari ujung jari mereka, menyatu di udara membentuk sambaran petir panjang dan sempit yang terhubung ke langit berbintang yang dalam. Boom! Sebuah gemuruh guntur bergema, dan sambaran petir ungu tebal muncul dari udara tipis dari langit berbintang. Kemudian, seperti naga petir, sambaran petir itu turun, langsung menyambar area yang sudah penuh retakan.